Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala bihi waliin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul semua di sini bersama Bang Freddy, Bang Jen, Bang Yahya juga, dan Ibu Bang Freddy juga, serta Cek M. Ramdhanu. Pada kesempatan ini sebelumnya puji dan syukur marilah panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan walafiat, sehat walafiat. Juga tak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat sekalian. Pada kesempatan ini saya memang sebetulnya bukan ustaz ya, tetapi saya dipaksakan memang dalam sebuah kondisi di mana saya dikasih kesempatan sama Sekul BT yaitu Bapak Yahya. Sebenarnya Bapak Yahya ini sebenarnya ustaz itu ya, tetapi mungkin pada kesempatan ini beliau itu memberikan kesempatan kepada saya untuk bagaimana bisa menyampaikan sedikit tausiah. Tapi saya takut salah sebetulnya ya, karena kalau kita berbicara agama itu patokannya itu ada Al-Qurannya dan hadis ya teman-teman semuanya. Tetapi kalau memang saya sudah dikondisikan seperti ini, justru saya itu juga mengingat kembali ya. Dan bedanya mungkin kalau Bang Yahya itu dia itu pesantren dulu ya, jadi ngaji benar-benar ya. Kalau saya itu pesantren kilat Bang Freddy. Jadi saya mohon maaf pada kesempatan sore hari ini apabila ada sesuatu hal yang saya sampaikan itu kurang sedikit berkenaan, dan tapi mohon saya kepada Kang Freddy, apalagi Pak Ustadz Yahya ya, Bang yang dari Subang juga nanti kalau misalkan ada saya salah tolong dikoreksi saya. Ya Bang Freddy ya, teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membawa sedikit materi yaitu tentang makna bersedekah saja teman-teman semuanya. Jadi begini ya, ini merupakan sebuah pengalaman hidup saya saja ya, teman-teman semuanya. Saya jujur saya sampaikan juga kepada teman-teman semuanya bahwa saya itu bukan orang yang besar. Kalau mungkin berbicara masalah, kalau mungkin berbicara apa, mungkin saya lebih banyak masalah daripada teman-teman semuanya. Tetapi teman-teman semuanya, saya menyadari ya, bahwa Allah itu berikan cobaan kepada saya mencari dulu itu untuk bagaimana bisa menguji keimanan saya, kesabaran saya. Sampai di mana sih seorang Heri Susanto diuji dalam keadaan susah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, ujian yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu bisa dalam bentuk musibah, tetapi jangan salah teman-teman semua. Ujian kebahagiaan juga itu merupakan sebuah ujian juga kepada kita semuanya teman-teman semuanya. Bagaimana kita diberikan ujian pada saat kita kesusahan, bagaimana kita diberikan ujian pada saat kita mencapai kebahagiaan. Pada saat kesusahan kita masih ingat tidak sama Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya ini teman-teman semuanya. Dan pada saat kita bahagia, pada saat kita sedang banyak rezeki, itu kita juga diuji sama Tuhan. Kita masih ingat tidak kepada orang-orang lain yang berada di sekitar kita, yang memang harus diperhatikan sama kita. Karena pada dasarnya yang namanya rezeki itu adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa teman-teman semuanya. Kun payah terjadilah maka terjadilah teman-teman semuanya. Pada saat kita kaya sekejap, besok kita bisa saja menjadi miskin apabila Tuhan sudah berkehendak. Dan begitu juga sebaliknya pada saat kita dalam kesusahan, kalau Tuhan mau mengangkat derajat dan martabat kita sebagai manusia, besok harus kita akan menjadi kaya teman-teman semuanya. Itu berbicara kepada hakikat, itu berbicara kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan salah teman-teman semuanya. Kita mesti tahu juga bahwa di dunia ini Tuhan sudah menciptakan selalu berpasangan. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, ada syariat, ada hakikat. Kesana masih banyak lagi, ada tarikat dan marifat. Tapi dalam hal ini saya akan menjelaskan dua hal saja dulu teman-teman ya, terkait syariat dan hakikat.
Kita semuanya itu sudah dikasih rezeki sama Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman semuanya. Tetapi bagaimana cara kita menjemput rezeki itu yang Allah berikan kepada kita? Karena rezeki itu tidak akan datang untuk menghampiri kita, teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai manusia melakukan syariat diwajibkan untuk bagaimana kita berusaha. Misalkan kita bisa menjadi pedagang, kita bisa menjadi penjual jasa, kita bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan sebagai bagian daripada syariat, teman-teman semua. Tetapi jangan salah juga bahwa usaha itu akan berhasil manakala dibarengi dengan doa, teman-teman semuanya. Doa ini merupakan daripada hakikat. Hakikat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan syariatnya kita melakukan usaha, pada hakikatnya kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepada Allah kita mohon petunjuk. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kita pada siang hari diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita yang halal dan barokah untuk bekal kita semuanya, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, hadirin, Bang Freddy yang semakin sini semakin ganteng saja, dan Bang Yahya juga yang memang kelihatannya semakin sini semakin berseri-seri, begitu juga Bang Jack ya. Ini masih sedikit lanjutan, dan saya sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman semuanya ya, karena memang saya ini sekali lagi saya pesantrennya cuma pesantren kilat. Saya hanya sedikit memberikan gambaran aja sesuai dengan apa yang saya tahu, teman-teman semuanya. Sekali lagi, apabila kita berbicara tentang agama, patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Apabila kita berbicara tentang aspek hukum, patokannya adalah undang-undang, KUHP dan KUHP. Teman-teman semuanya, dalam hal ini saya bukan berarti untuk memasang. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang rasakan dan sesuai dengan pengalaman saya. Tadi berbicara sedekah, teman-teman semuanya. Saya pada saat ini bukan menjadi orang yang besar. Saya masih banyak kekurangan, tapi saya berpikir, kalau saya merasa miskin terus, kapan saya akan bersedekah, teman-teman semuanya? Sedekah itu bisa dilakukan dengan apa saja. Apa yang kita lakukan yang orang lain membutuhkan dan itu bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, itu namanya bersedekah. Bagaimana kita membuat orang lain menjadi tersenyum, tapi bukan tersenyum pada orang lain, itu juga adalah bagian daripada sedekah. Menghibur orang lain itu juga bagian daripada sedekah, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa yang Anda bisa lakukan untuk membantu orang lain walaupun Anda itu tidak punya apa-apa, bantulah dengan apa yang kamu bisa, teman-teman semuanya. Ini ada kaitannya terkait hal ini. Saya melakukan berbagai konten, membuat konten di YouTube. Orang berkata, saya itu mencari popularitas, saya itu mencari cuan. Benar, saya bisa dikatakan mencari cuan. Kenapa? Karena saya juga ingin suatu saat nanti saya dapat melakukan sesuatu yang saat ini tidak bisa dilakukan oleh saya, teman-teman. Berbagi kepada orang yang membutuhkan, berbagi sesuatu untuk orang yang membutuhkan, teman-teman semuanya. Itu menentukan kita bagaimana kita itu ada, agar kita bisa memberi orang lain. Jadi saya tidak dipungkiri saat ini saya memang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang bisa untuk terus berkarya, agar suatu saat nanti saya bisa menjadi orang yang besar dan saya juga bisa melakukan sesuatu yang besar juga yang bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk masyarakat kecil dan masyarakat banyak. Teman-teman semuanya, sepertinya walaupun saya baru pesantren kilat ya, tetapi sangat panjang sekali apabila saya jelaskan terlalu detail tentang makna daripada bersedekah ini, teman-teman semuanya. Mungkin untuk sementara dicukupkan sekian saja dulu, teman-teman semuanya ya. Nanti bila di lain waktu akan saya sambung lagi, dan boleh bila teman-teman nanti ada hajatan di rumah, boleh manggil saya juga untuk saya berbicara wacoblak seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Siap. Demikian teman-teman semuanya, sekali lagi mohon maaf dari hati yang paling dalam apabila ada kata yang kurang baik atau yang tidak kena, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, itu karena kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.